Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika. Pada konten kali ini kami akan mengangkat judul Penyebab kehancuran dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj dalam tinjauan historis. Kisah Raja Zulkarnain ke-30. Prolog. Deklarasi Balfour dan peristiwa-peristiwa yang mendahului dan mengikutinya sebagai bukti munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Gog dan Magog semuanya telah dilepaskan. Mata muslim akan menyaksikan makna atau tafsir dari kata Yansilun. Dituturkan oleh filosof besar dan founding father negara Pakistan, Allamah Muhammad Iqbal. Sejak kapan mereka dilepaskan? Kitab suci Al-Quran menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan dilepaskan sesaat setelah hancur leburnya dinding penghalang Dar-e Alan. Selanjutnya, sejumlah ulama, peneliti, dan sejarawan berpendapat bahwa Dar-e Alan itu berada di Darial Pass. Celah sempit Darial George itu berada di antara dua buah gunung, di tengah-tengah pegunungan Kaukasus besar. Lokasi dinding penghalang Dar-e Alan. Pendapat mereka di atas sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh ulama dan sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, Ibnu Abbas berkata, dua gunung adalah benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, dua umat di balik benteng Zulkarnain. Beliau mengatakan dua gunung itu berada di Great Armenia dan Azerbaijan. Sejalan dengan pendapat itu, Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, dia menafsirkan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93 sebagai berikut. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung besar. Gunung itu terletak di antara Armenia dan Azerbaijan, atau antara Laut Kaspin dan Laut Hitam, antara Mongol dan Al-Tartuk di utara, dan di antara penduduk Asia di selatan. Dia mendapati di balik kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan kaum lain. Waktu kehancuran Dar-e Alan. Selanjutnya, sebagian sejarawan berkesimpulan bahwa dinding penghalang itu telah hancur lebur pada dekade 680-an. Dan kami juga telah membahasnya secara ringkas. Bagi Anda yang ingin menyimaknya, silakan tonton konten kami sebelumnya yang berjudul Gerbang Besi Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka, sebuah tinjauan historis, kisah Raja Zulkarnain ke-28. Penyebab kehancuran Dar-e Alan. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia Zulkarnain berkata, dinding besi ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Al-Quran Al-Karim surat Al-Kahfi ayat 97-98. Ayat suci tersebut menegaskan bahwa Allah SWT telah berjanji akan mencabut rahmat dan karunia-Nya dengan cara menghancur luluhkan dinding besi Dar-e Alan. Dan kami pun telah membahas akar penyebabnya dalam tinjauan normatif, yakni pada konten video kami yang berjudul Penyebab kehancuran dinding besi Ya'juj dan Ma'juj dalam tinjauan normatif. Kisah Raja Zulkarnain ke-29. 4 rahmat Tuhan yang didustakan.
Secara normatif, faktor yang menyebabkan kehancuran dinding besi penghalang Yajuj dan Majuj ialah bentuk kejahatan terorganisir yang telah merajalela. Artinya, angkara murka telah berdiri tegak secara sempurna di tengah-tengah kehidupan sosial politik bangsa Arab kala itu, terutama pada dekade 680-an. Setidaknya ada 4 bukti nyata, yaitu 1. Mereka menolak sistem kenegaraan ideal. 2. Mereka menolak sistem pemerintahan ideal. 3. Mereka menolak sistem kepemimpinan ideal. 4. Mereka menolak, mendustakan, bahkan memerangi manusia terbaik. Pada tahun 657 Masehi, kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh bangsa Arab itu telah merajalela sedemikian rupa hingga meletus perang Siffin. Selanjutnya, pasca tahkim pada tahun 658 Masehi, kejahatan mereka semakin besar, lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Keadaan yang sangat buruk itu menyebabkan Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib berdoa, "Gantilah aku dengan manusia terburuk." Puncak kejahatan bangsa Arab. Secara historis, diketahui bahwa puncak kebiadaban bangsa Arab terjadi pada dekade 680-an. Penguasa yang zalim telah menguasai seluruh negeri Muslim. Oleh karena itu, kejahatan yang terorganisir dapat berdiri tegak secara sempurna. Selanjutnya, angkara murka benar-benar merajalela sedemikian terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan semua elemen bangsa Arab kala itu telah terpapar penyakit cinta dunia dan takut mati, sehingga mereka rela takluk dalam sistem kebatilan. Hari yang dijanjikan. Pada akhirnya, dinding besi penghalang Yajuj dan Majuj itu hancur lebur pada hari yang dijanjikan. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa hari yang dijanjikan itu terjadi pada dekade 680-an. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kami mengajukan tesis bahwa hari yang dijanjikan itu jatuh pada hari Asyura, 10 Muharram 61 Hijriah, atau 12 Oktober 680 Masehi. Itu bertepatan dengan peristiwa Sembelihan Agung atau tragedi pembantaian Imam Husain dan pengikutnya di Karbala. Sejarah mencatat bahwa 4.000 pasukan Yazid bin Muawiyah melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan pembantaian di Karbala. Mereka telah membunuh penghulu pemuda ahli surga Imam Husain. Kepalanya pun disembelih, lalu ditancapkan di ujung tombak. Selanjutnya, badan sucinya remuk karena diinjak-injak oleh puluhan kaki kuda, dan anggota tubuhnya dicincang-cincang oleh puluhan pedang. Selanjutnya mereka memenggal kepala 72 syuhada, pengikut dan pembela Imam Husain. Lalu kepala mereka ditancapkan di ujung tombak. Sedangkan para perempuan dan anak-anak ahlul bait Nabi dirantai dan ditawan. Lalu mereka diarak, dihinakan, dan dipertontonkan di sepanjang jalan dari Karbala menuju kota Kufah. Beberapa hari kemudian mereka diarak lagi dari kota Kufah hingga ke istana Yazid bin Muawiyah di kota Damaskus, Suriah. Itulah tragedi kemanusiaan dan kejahatan perang terbesar sepanjang sejarah. Dan peristiwa pembantaian itu merupakan bentuk kufur nikmat yang pasti mendatangkan laknat dan hukuman yang sangat berat. Sehingga Allah SWT menggenapkan janjinya untuk menghancur leburkan dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Epilog. Secara historis,
Dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah hancur lebur pada dekade 680-an, tepatnya pada hari Asyura 10 Muharram 61 Hijriah atau 12 Oktober 680 Masehi. Penyebabnya ialah kejahatan terorganisir telah merajalela secara sempurna. Wujudnya berupa pembantaian di padang Karbala yang dilakukan oleh bangsa Arab atas titah raja yang haus darah Yazid bin Muawiyah. Sebenarnya Allah SWT telah memberikan dua rahmat dan karunia terbesarnya, yakni datangnya sistem pemerintahan ideal dan adanya pemimpin ideal. Dengan kata lain, adanya negara terbaik dengan hadirnya manusia terbaik, ibarat kerangka dan pedangnya. Namun mereka telah menolak, mendustakan, dan memerangi dua karunia terbesar tersebut. Tragedi Karbala juga merupakan penghinaan terhadap kedaulatan Allah dan haknya untuk mengatur kerajaan manusia yang dikehendakinya. Karena kehadiran pemimpin terbaik adalah rahmat bagi umat, mereka sebagai pemberi petunjuk, penyelamat dan pelindung umat manusia yang kualitasnya 1000 kali lebih berharga daripada dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Tragisnya, di akhir zaman ini banyak orang yang lebih mengkhawatirkan atas kehancuran dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Namun mereka tidak peduli atas terbunuhnya pemimpin ideal. Mereka tidak peduli atas pembantaian manusia terbaik di padang Karbala. Itu artinya umat telah memberikan karpet merah bagi tegaknya satu pemerintahan dunia yang dipimpin oleh manusia terburuk yang berasal dari bangsa biadab Ya'juj dan Ma'juj. Inilah tragedi besar hari ini yang sebenarnya paling patut diratapi. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.